Standing in the dark trying to figure this out. No lights, no sound. I've been making friends with the feeling of doubt. Last year was Bapak wartawan yang berkualitas itu seperti apa? Yang tahu profesi dia yang sebenarnya. Pertama, dia paham tentang profesi wartawan, kode etik jurnalistik, pengetahuan tentang gating, terus pengetahuan tentang tata cara menulis berita 5W1H, kemudian memiliki pengetahuan yang lain-lain, pengetahuan umum seperti ekonomi, politik, agama, dan juga dia harus paham kondisi negara dan lain-lain. Wartawan itu dituntut untuk lebih cerdas dari pejabat. Tapi kita lihat hari ini justru pejabat yang lebih cerdas daripada wartawan. Mau aja dibohong-bohongin, gitu kan? Mau aja dibohong-bohongin oleh pejabat. Apa kecerdasan ini didukung oleh fasilitas ekonomi? Ekonomi. Kalau pejabat kan setiap saat ada diklatnya. Kenapa sih pemerintah tuh tidak menyediakan anggaran untuk diklat wartawan, misalnya, ya kan? Atau pejabat ini harus diberi diklat kewartawanan. Nah, tentang jurnalistik itu harus tahu pejabat, sehingga nanti ketika ada wartawan tidak dianggap musuh. Meskipun setengah dikendalikan, itu jauh lebih baik ketimbang dianggap musuh. Pak, Bapak selama jadi wartawan pernah memimpin asosiasi wartawan atau organisasi wartawan? Seperti PWI yang sekarang atau apa? Kami dulu PWRI, Persatuan Wartawan Indonesia. Bukan PWI itu? PWRI, Persatuan Wartawan Republik Indonesia. Pakai Republik. Ya, Indonesia. Kan nggak boleh sama, ya kan? Nah, kemudian karena keterbatasan biaya pengetahuan dan sebagainya, PWRI walaupun sekarang masih ada, tapi jalannya terseok-seok. Nah, kemudian dimanfaatkan juga oleh sebagian oknum politik, ya kan? Gini. Kalau saya, alhamdulillah, nggak bisa disetir kalau saya. Gitu, nggak bisa disetir oleh politik, ya pemerintah saya nggak bisa. Saya memang nggak mau. Nah, apa karena Bapak lebih memahami ranah hukum ya barangkali ya? Pelanggaran hukum itu sendiri justru dilakukan oleh oknum pemerintah. Iya, karena mereka yang melaksanakan negara. Iya, mereka selalu memberi stigma kepada masyarakat yang memprotes itu dianggapnya musuh negara, ekstrim dan sebagainya. Sehingga dia bisa menggunakan hukum itu untuk menekan orang-orang yang dianggap merugikan kepentingan pelaksanaan negara. Kalau rakyat ada pelanggaran hukumnya ya nggak punya SIM ditilang, lapar nyuri ayam ditangkap. Iya, misalnya nggak punya SIM, dia bilang ketinggalan SIM di rumah, tapi tetap ditahan, ditilang. Sebetulnya kan nggak boleh. Dia bukan tidak punya SIM tapi tertinggal di rumah. Harusnya dijemput. Harusnya diberi kesempatan untuk menjemput. Ini tidak, langsung ditilang. Itulah pekerjaan oknum yang yang kurang punya pengetahuan, barangkali polisinya kurang punya pengetahuan tentang hal itu. Nah, ada satu hal yang menyedihkan, Nah, misalnya seorang pelanggaran lalu lintas misalnya, ya kan? Nah, pelanggaran lalu lintas, lalu kemudian berusaha untuk menyuap petugas. Ya kan? Nah, nanti itu dianggap kesalahan itu ada satu undang-undang yang memberi dan yang menerima sama salahnya. Sama salahnya. Padahal yang perlu disikapi adalah aturannya salah. Yang pemegang amanah itu siapa? Seharusnya yang pegang amanah itu adalah penegak hukum. Bukan yang memberikan suap. Karena kenapa? Dia pengen aman. Kategorinya pungli jadinya. Suap ya. Dia yang mulai ingin menyuap petugas misalnya. Lalu petugasnya nerima gitu. Petugas nerima. Padahal sama-sama salah nih dua-duanya. Nggak bisa. Seharusnya dibuat satu aturan, yang salah adalah petugas. Dia harus nolak karena dia pemegang amanah. Karena dia tahu gitu. Bukan tahu, dia pemegang amanah. Yang pemegang amanah itu dia.
bukan yang menyuap. Yang menyuap itu bukan pemegang amanah, yang menegakkan hukum mereka, bukan si penyuap. Iya. Penyuap karena ingin selamat cepat. Ingin tindak dari masalah yang panjang. Iya. Itu kesalahan dari pihak petugas, dan dia juga tidak bisa disalahkan. Memang aturannya seperti itu. Itu kan aturannya yang harus dirubah. Makanya saya bilang, dalam membuat aturan ini dicari celah untuk ada manfaat pribadi. Aturannya juga harus dirubah itu. Seharusnya, ya kan? Wah, itu tugas legislatif itu. Tugas legislatif, dan legislatif kita juga sudah terbawa dengan eksekutif. Salah satu partai dia tidak lagi memihak pada rakyat, saya bilang. Kalau dia memihak pada rakyat, itu nggak boleh dilakukan. Dia harus berjuang untuk rakyat. Tapi potret hari ini, ya, legislatif kita dengan eksekutif itu udah satu. Ada apa? Kan gitu. Ada apa? Nah, dan ini sangat miris memang. Rakyat ditinggal begitu saja dalam kesengsaraan, dibuat aturan ini, aturan ini. Semua resiko kesulitan itu rakyat. Seperti PPKM, banyak rakyat sudah tidak bisa berdagang, banyak mal-mal yang sudah bangkrut. Akhirnya yang kerja pun tidak punya pekerjaan lagi. Ya kan? Mestinya pemerintah cari dong jalan yang lebih solusinya bijak. apa gitu? Yang lebih bijak, bukan ditutup usaha. Ya, urusan misalnya menjaga jarak, Satpol PP banyak, adakan patroli, getok pakai karet kalau yang nggak pakai masker misalnya. Nah, terus yang mall, jangan mallnya ditutup. Kalau mall ditutup sama aja ditendang tuh seeng kita, periuk-nasi rakyat itu diinjak-injak. Kalau mall mungkin masih mending lah. Enggak, masih mending ratusan orang yang kerja. Iya, kita anggap mall itu pengusaha besar. Ini pasar rakyat. Pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima kayak kejadian kemarin kan. Pedagang kaki lima mau berdagang di mana? Lu mau makan mau nggak makan bukan urusan gua katanya. Ini bahasa hati. Tapi kan pemerintah juga berusaha melakukan penataan terhadap pasar biar lebih indah, Pak. Betul, indah itu tidak indah kalau kita lapar. Bagaimana menikmati keindahan? Kita duduk di taman dalam keadaan perut lapar. Iya benar. Ini saya bicara fakta. Kalau ada yang menyalahkan, indah itu tidak indah kalau perut lapar. Kalau perut lapar ini perlu disikapi oleh pemerintah. Saya berharap pemerintah bijak. Jangan pilih kasih lah. Bahwa yang punya kios itu adalah rakyat. Dan yang tidak punya kios sudah kaki lima, ini rakyatnya mesti ditata ini. Karena dianggap orang miskin itu tidak bisa membayar hukum. Tindak saja. Ya kan? Orang kaya ngeri. Tapi ada money. Tapi kalau rakyat yang lapar sudah mulai berteriak kepada pemimpinnya, ini bahaya juga, Pak. Karena kejadian bahaya tetap untuk rakyat. Kalau pemerintah ngambil siaga satu, siapa yang mati? Rakyat juga. Kita sudah tidak ada jalan selain berdoa hari ini. Kalaupun terjadi perjuangan nanti oleh ada elemen yang ingin berjuang menunjukkan keberadaannya, itu lain hal, ya kan? Nah, untuk saat ini kita hanya berdoa semoga pemerintah kita bijak. Rubahlah peraturan, carilah solusi yang lebih baik agar masyarakat tidak terdampak secara negatif. Ya, perjuangan apapun kalau mengalami benturan fisik pasti akan melahirkan korban. Iya, korban tetap rakyat. Yang pegang sniper itu mereka kok. Kita yang pegang pelurunya. Kita mau pegang apa selain doa? Selain doa. Harapan Bapak terhadap wartawan khususnya sebagai penyampai informasi kepada publik dan hubungannya dengan pemerintah, Pak? Saya berharap bahwa kawan-kawan wartawan harus banyak belajar, baik ilmu secara teoritis maupun belajar dari pengalaman. Terus belajar juga ilmu psikologi. Psikologi belajar sehingga kita tahu satu persatu nantinya, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan baik dengan pelaksana negara. Nah, kalau keruh lalu bermusuhan, tetap wartawan yang juga terdampak susah cari uang apa sebagainya. Nah, tapi kalau untuk Didin nggak takut lapar. Nggak takut lapar. Karena kenapa?
hari ini mati. Karena kobra itu makannya sekali Pak, kenyangnya setahun. Enggak, mati hari ini atau mati besok itu udah kehendak Allah. Sama saja. Sama saja. Saya juga sering diancam, ya kan? Ya, ya. Nah, dilaporkan, ya kan? Dilaporkan udah beberapa kali. Saya juga berusaha menjawab dengan bahasa hukum. Alhamdulillah mereka tidak bisa, karena saya terbukti tidak salah apa-apa. Nah, kemudian kalau saya ditekan, diberi tekanan-tekanan psikis atau ancaman apapun, ya insya Allah saya nggak akan takut, karena itu adalah resiko seorang wartawan. Sebelah kakinya di penjara atau rumah sakit, lagi di kuburan itu udah resiko seorang wartawan. Tapi kalau wartawan punya mental setengah-setengah, saya harapkan kepada kawan berhenti jadi wartawan. Mundur aja. Jadi loper aja dah. Jadi loper koran misalnya kan. Tapi wartawan kan juga manusia, Pak. Tidak hanya rocker yang manusia, wartawan juga manusia. Ya kalau memang labelnya wartawan tapi isinya bukan wartawan, seperti Kongguan isinya ranginang. Kan lucu juga. Iya kan? Jadilah wartawan yang sebenarnya wartawan. Yang sebenarnya wartawan belajar kok, belajar. Iya. Banyak sekali kesempatan kita belajar. Itu untuk wartawan. Ya. Sementara mitranya nih, pelaksana negara. Nah, harapannya gimana, Pak? Pelaksana negara harus ada kursus kewartawanan. Iya. Supaya ngerti tugas wartawan. Iya. Nanti tidak menganggap lagi wartawan itu sebagai musuh. Malah bisa dibimbing oleh pelaksana negara. Iya. Tapi sekarang susah juga Pak membedakan mana yang wartawan, mana yang bukan wartawan, karena dengan adanya medsos, orang bisa mengupload berita apa saja tanpa diproses kalau di media itu kan ada proses editing dan lain-lain ya. Kalau sekarang ada peristiwa orang syuting udah bisa langsung diupload sosmed ya. Tapi kalau untuk media yang legal, media cetak atau online enggak, kan punya izin kita semua. Yang online juga kan punya izin. Nah, tapi kalau yang nggak punya izin itu memang liar kadang-kadang. Kadang-kadang dia bertanggung jawab juga. Kadang-kadang liar. Tapi kalau yang punya izin enggak, dia takut juga ditutup, dicabut dari Menkumham. Sebab ada izin Dirjen AU. Gitu. Sekarang makanya mungkin salah satu manfaat undang-undang IT itu barangkali untuk mengontrol itu ya. Kebebasan orang beropini itu agar jangan kebablasan gitu. Dan penegak hukum pun jangan dijadikan undang-undang ITE itu jadi manfaat. Nah itu juga salah. Nah masyarakat juga jangan asal asbun mentang-mentang bebas, ya kan, sembarangan. Menghina agama lah, menghina pemerintah lah, segala macam itu sebetulnya nggak boleh dilakukan. Nggak boleh. Jadi mesti hati-hati. Saya ingat bahasa Bapak tadi itu bahwa wartawan itu seperti pisau dapur yang digunakan oleh pejabat, pelaksana negara. Jadi kadang-kadang orang bisa menggunakan pisau dapur ini dengan baik untuk motong bawang dan lain-lain. Tapi kalau nggak hati-hati juga bisa melukai diri sendiri gitu ya. Iya betul. Bahaya juga ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kalau pejabat itu hampir, bukan semua ya, tidak benar masalah pengelolaan keuangan. Tapi pejabat yang baik banyak. Hampir ya. Hampir. Susah kita dicari. Kita nggak nuduh orang nih Pak ya. Tidak. Tapi hampir. Tidak artinya dia hampir umumnya pejabat itu tidak benar dalam pengelolaan keuangan negara. Hanya pejabat yang baik banyak. Kadang-kadang terkait regulasi juga. Misalnya anggaran ini tidak ada. Nah, ngambillah satu kebijakan bahwa anggaran ini kebanyakan nih, ya kan, dipindahkan pindah ke sini, ya kan. Nah, terus ada pondok pesantren yatim piatu minta sumbangan misalnya ke pemerintah. Wartawan pun bikin proposal segala macam. Sementara dana untuk itu nggak ada. Tidak dianggarkan. Nggak kayak dulu lebih lengkap Pak zaman SBY. Nah, kami pun dulu zaman SBY itu
ada dana penyuluhan 25 juta per tahun untuk LSM itu. Sekarang nggak ada, dihapus. Jadi kami mengadakan penyuluhan. Cari sumbangan sana sini, saudaranya sana sini. Cari sumbangan atau uang sendiri, ya kan? Nah, ini carut marut juga aturan karena mereka menganggap kalau wartawan mau bikin LSM mau bikin itu harus punya modal dong. Nah, akhirnya LSM yang dibiayai dari luar negeri lah yang hidup. Nah, LSM lokal akhirnya mati. Dan itu harapan pejabat-pejabat yang kurang baik. Padahal LSM juga penting sebagai kontrol sosial. Penting bagi yang betul-betul punya niat baik. Jangan ingin jadi pejabat atau ingin jadi anggota DPR itu untuk membela kompornya sendiri. Bela dong rakyat, kan gitu kan. Nah, kalau untuk saya sendiri sih dibela oleh mereka ya, karena mereka belum tentu karena ikhlas, mungkin karena takut. Saya diam-diam juga didatangin, saya bilang gitu kan, walaupun saya nggak mau misalnya kan. Nah, kalau saya sakit misalnya atau keluarga sakit pada nyumbang, pejabat banyak yang baik. Banyak yang baik, tapi bukan benar loh ya, karena uang yang dikasih juga belum tentu uang dia, gitu kan. Belum tentu hak dia. Tapi ini pun harus diapresiasi juga, ya kan? Pokoknya banyak yang baik lah. Banyak yang baik. Ini kita apresiasi juga. Kalau nggak ada yang baik, wartawan semua mati. Atau semuanya melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan. Tapi nggak sanggup. Siapapun termasuk wartawan pun nggak sanggup melawan pemerintah. Perlawanan dalam pengertian bukan melawan pemerintah, tapi melakukan perlawanan terhadap penderitaannya. Ya apapun dilakukan. Ya ini dia ngerampok misalnya kan, nodong di jalan, kriminal terjadi, dia masuk sebagai wartawan ke kantor. Jadi bisa saja dia ribut. Penyalahgunaan akhirnya. Iya, penyalahgunaan. Karena memang regulasinya juga harus benar dikodok ulang. Terus moral si pejabat juga, moral dan pengetahuannya juga harus ditambah, terutama tentang jurnalistik, moralnya juga. Terus wartawan juga mesti ada tindakan dari pemerintah untuk melatih wartawan, diakomodir oleh pemerintah, supaya wartawan pun harus cerdas, sehingga tidak menuduh pemerintah itu semua salah. Nah, misalnya pemerintah membangun proyek di lokasi A, seharusnya wartawan itu tidak menyalahkan, tapi hanya cukup mengontrol, mengingatkan, ya kan? Karena proyek itu untuk kepentingan rakyat. Kadang-kala muncul preman-preman setempat yang mengaku wartawan, punya kartu dari mana, dia, ya kan? Nah, itu sering kita temuin di lapangan. Akhirnya kita ingatkan, kalau saudara sekali lagi begini, saya laporkan. Saya pernah juga melihat mungkin oknum ya. Oknum preman, jadi wartawan. Pakai baju, tapi medianya banyak sekali di sini. Logo-logonya itu, ya. Oke Pak, terima kasih pembincangan kita pagi ini atas waktunya. Semoga sehat selalu Pak. Dan semoga bincang-bincang ini bermanfaat buat kita semua dan pihak terkait juga menjadi ini semacam masukan ya, inspirasi karena bagaimanapun tak ada gading yang tak retak. Terima kasih Pak. Sedikit lagi. Ya silakan. Kalau saya bahasa saya itu sedikit menimbulkan sebuah kritikan, itu tandanya saya sayang ke pejabat. Oh iya. Mohon ke teman-teman pejabat jangan diartikan negatif. Saya sayang kepada Anda. Nah, supaya ke depan ayo kita berjalan lebih baik. Selamat selama semuanya melaksanakan tugas sebagai aparatur negara. Selamat diri, selamat keluarga, ya kan? Selamat dunia akhirat. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.